Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Marsha Melani Putrilia dengan NIM 2305 166048 dari program studi pendidikan sejarah Universitas Mula Warman. Video kali ini saya akan menampilkan praktik mengajar dengan metode ceramah dan tanya jawab dengan materi penulisan sejarah di Indonesia atau historiografi. Selamat menyaksikan. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, semuanya sehat ya? Sehat. Oke, santri ibu absen turunnya ada nggak hari ini yang nggak turun? Ada Bu, Siapa tuh? Tegar, Mona, Dea. Kenapa temennya nggak turun? Ada yang tahu? Ada informasi dari temennya? Ada yang satu tuh. Oke, baik. Semoga teman kita yang tidak bisa datang hari ini, semoga nanti di minggu depan bisa berkumpul dan belajar bersama kita. Oke, anak-anak dicek dulu nih di bawah ini ada sampahnya enggak? Gimana? Ya, ada Bu. Bersih ya, bersih ya. Udah siap ya belajar hari ini ya. Gimana tadi mata pelajaran pertama? Seru nggak? Seru. Apa sekarang udah mulai ngantuk? Belum Bu. Belum ya, masih semangat ya. Oke. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penulisan sejarah di Indonesia. Atau historiografi. Kita akan membahas mengenai penulisan sejarah. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini agar kita mengetahui jenis dari penulisan sejarah yang ada di Indonesia. Hari ini Ibu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Oke, jadi penulisan sejarah atau historiografi ini merupakan akhir dari penelitian sejarah. Pada tahap ini sejarawan itu menyusun hasil dari mereka meneliti. Jadi setelah seorang sejarawan itu meneliti, mereka masuk dalam tahap akhirnya yaitu menulis sejarah, menulis hasil dari yang mereka teliti. Nah, di Indonesia ada yang tahu nggak ada berapa jenis historiografi di Indonesia? Oke, nggak apa-apa, belum ada yang tahu ya. Jadi di dalam penulisan sejarah di Indonesia ada 3 nih, anak-anak. Yang pertama, historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Yang ketiga, historiografi modern. Apa sih perbedaan dari ketiga penulisan sejarah yang ada di Indonesia? Kita bahas yang pertama dulu ya, mengenai tradisional. Nah, historiografi tradisional ini adalah tulisan yang membahas mengenai Hindu-Buddha di Indonesia, masuknya kerajaan Islam, masuknya Islam di Indonesia, itu masuk pada tulisan tradisional. Ya, benar. Ada apa aja tadi? Ya benar, Alfida, sejarah Hindu-Buddha. Selain itu ada apa lagi? Masuknya Islam. Oke, benar Putri.
di Indonesia ya. Ada yang tahu lagi apa? Yang ketiga, masuknya kerajaan Islam. Ini sama ya. Cuma ini kan masuknya agama Islam ya. Nah, yang ini masuknya kerajaan Islam. Di Indonesia. Nah, intinya penulisan historiografi tradisional itu dia membahas sejarah-sejarah tentang Hindu Buddha, masuknya Islam ke Indonesia, masuknya kerajaan-kerajaan ke Indonesia. Untuk ciri khasnya sendiri dari penulisan historiografi tradisional ini dia berpusat pada ciri khasnya dia berpusat pada kerajaan, raja, bangsawan. Intinya dia membahas mengenai tentang kerajaan-kerajaan. Selanjutnya mengenai historiografi kolonial. Ada yang tahu nggak? Kalau di kolonial ini membahas mengenai apa? Masuknya Belanda. Ya, silakan yang di belakang. Mungkin masuknya Belanda, Bu. Iya, benar sekali ya, bisa ya. Masuknya Belanda di Nusantara. Benar ya yang dinyatakan teman kita ya. Historiografi kolonial ini membahas masuknya bangsa-bangsa Belanda di Nusantara. Untuk ciri khasnya sendiri yaitu Eropa sentrik dan Belanda sentrik. Nah, jadi dia itu membahas mengenai orang-orang Eropa, orang-orang Belanda yang masuk ke Nusantara, yang menjajah Nusantara. Nah, tapi untuk penulisan historiografi kolonial ini biasanya penulisnya itu sesuai dari sudut pandang orang-orang Eropa, orang-orang Belanda, gitu ya. Nah, selanjutnya historiografi modern. Ada yang tahu apa itu penulisan sejarah modern atau historiografi modern? Belum ada yang tahu ya? Oke. Nah, kalau modern ini dia lebih membahas ke pelaku-pelaku sejarah orang-orang Indonesia. Kalau tadi di kolonial dia membahas tentang orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, maka di modern dia membahas orang-orang Indonesia itu sendiri. Ciri khasnya itu Indonesia sentris. Dia membahas orang-orang Indonesia yang menjadi pelaku sejarah pada saat itu. Oke anak-anak, itu materi kita hari ini mengenai penulisan sejarah di Indonesia. Yang pertama ada apa? Historiografi tradisional. Yang kedua? Historiografi Yang ketiga? modern. Oke, udah mulai paham ya untuk pembelajaran kita hari ini ya? Oke, bagus. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Oke, silakan Putri. apa bedanya Indonesia sentris pada historiografi modern dengan istana sentris pada historiografi tradisional Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Putri. Putri tadi menanyakan apa sih perbedaan dari istana sentris sama Indonesia sentris. Nah, kalau istana sentris ini
mengenai ini tadi, historiografi tradisional tadi, yaitu yang membahas tentang sejarah itu Buddha, masuknya Islam di Indonesia, masuknya kerajaan-kerajaan Islam dengan ciri khasnya ini tadi. Nih, bahas kerajaan pada masa kerajaan-kerajaan dulu, rajanya, bangsawannya itu kalau istana sentris. Nah, kalau Indonesia sentris tadi masuk kepada historiografi modern. Yang membahas tentang orang-orang Indonesia yang menjadi pelaku dari sejarah itu sendiri. Gimana Putri, udah paham? Paham, Bu. Oke, bagus ya. Oke, pembelajaran kita sampai sini dulu. Tapi sebelum kita ke kuis, ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Manda. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai penulisan sejarah kita itu dinamis dan terus berkembang mengikuti zamannya, Ibu. Iya benar, tepuk tangan untuk Amanda. Benar ya yang dikatakan Amanda ya, bahwa penulisan sejarah kita itu berkembang yang dari tradisional yang membahas kerajaan-kerajaan doang, masuk ke kolonial yang membahas tentang orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, lanjut masuk ke modern yang membahas tentang orang-orang Indonesia yang menjadi pelaku sejarahnya. Oke, semuanya udah paham, berarti Ibu hapus ya. Kita masuk ke kuis ya anak-anak ya. Yuk. Oke, untuk pertanyaan pertama. Ini kita cepat-cepatan angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan historiografi dalam tahap penelitian sejarah? Baik, Bu. Oke, silakan Amanda. Jadi jawaban Ibu, historiografi adalah tahapan akhir dari penelitian sejarah di mana sejarawan menyusun hasil interpretasi berbagai fakta sejarah menjadi sebuah laporan atau publikasi, Bu. Benar sekali, kita tepuk tangan dulu untuk teman kita Amanda. Bagus ya jawaban Amanda ya, benar ya apa yang dikatakan Amanda bahwa historiografi ini merupakan hasil dari sejarawan itu meneliti. Setelah sejarawan itu meneliti, dia menuliskan hasil yang dia teliti itu tadi. Oke, pertanyaan kedua. Siapa yang menjadi fokus atau subjek utama dalam penulisan historiografi tradisional? Oke, Putri silakan. Fokus utamanya adalah raja, istana, dan kaum bangsawan karena penulisannya berkaitan erat dengan kekuasaan dan penguasa pada masa itu. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Putri. Benar ya yang dikatakan Putri ya, bahwa subjek utama dari historiografi tradisional itu tadi yaitu tentang kerajaan, bangsawan pada masa itu. Termasuk pada historiografi apa? Iya benar, Alfida masuk pada historiografi tradisional. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Di mana letak perbedaan sudut pandang sentrisme antara historiografi kolonial dan historiografi modern? Oke, Alfida. Kalau historiografi kolonial itu Eropa sentris, kalau historiografi modern itu Indonesia sentris, Bu. Benar, tepuk tangan untuk Alfida. Benar ya yang dikatakan Alfida, berarti Alfida udah mulai paham nih perbedaan antara historiografi kolonial dan historiografi modern. Yang itu tadi, kalau kolonial itu membahas tentang Eropa sentris, Belanda sentris, sedangkan kalau modern ini membahas tentang Indonesia sentris, yaitu orang-orang Indonesia yang menjadi pelaku sejarah. Betul. Oke, untuk pertanyaan keempat. Mengapa historiografi tradisional sering disebut bersifat religiosentris? Oke, Wana silakan. Karena penulisannya berpusat pada hal-hal yang berkaitan dengan agama, kepercayaan, dan hal-hal sakral, Bu. Oke, benar. Tepuk tangan untuk Wana. Benar ya yang dikatakan Wana tadi ya.
cowok-cowoknya akan menjawab atau tidak nih? Terus pertanyaannya, bagaimana peran rakyat Indonesia digambarkan dalam fotografi modern? Oke, Rizky silakan. Dalam historiografi modern, pakai menulis tempatnya sebagai pelaku utama, plus subjek, terus sejarah sendiri, masih ada objek. Oke, benar, tepuk tangan untuk Rizky dulu. Benar ya apa yang dikatakan Rizky ya, bahwa objek dari historiografi modern itu tadi yaitu orang-orang Indonesia yang menjadi pelaku utama dalam sejarah itu tadi. Benar ya?